Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Toali, Pak Supri di ruang kolaborasi yang kedua ini. Kita akan membahas tema yang kedua tentang kerangka kurikulum dan menjawab pertanyaan bagaimana saya sebagai anggota kelompok guru di sekolah berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum SMK Pusat Unggulan. Ya, mungkin yang mau pertama kali menyampaikan pendapatnya, silakan Pak Supri atau Pak Tuali, Mangga. Silakan Pak Ya, Tuali. silakan Pak Ya, Supri dulu boleh. Ya boleh, terima mau kasih sambil ya. di ini, mau Jadi, sambil share screen? Ya nggak usah lah, Bisa, ini oke, juga, baik. ya nggak perlu lah. Ya boleh di print screen juga, di share screen juga nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan. Ya. Jadi intinya kita tahu peran apa kita dalam mewujudkan apa namanya penerapan profil belajar Pancasila di sekolah itu ya dalam bentuk apa saja kita terapkan profil pelajar Pancasila itu di sekolah kita. Misalkan di sini kan sudah tertera ada budaya sekolah, ada intrakurikuler, pembelajaran di kelas gitu kan, ada ekstrakurikuler, dan ada project ya. Nah inilah peran-peran kita di sini. Seperti budaya sekolah, kita berusaha untuk ikut andil untuk mendisiplinkan siswa dalam pola interaksi kepada siswa. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang kira-kira tidak menghakimi, santun, dan sebagainya ya. Terus dalam kebijakan juga kita berusaha menciptakan budaya sekolah yang membuat siswa merasa betah, enjoy, dan senang. Sehingga siswa akan termotivasi untuk terutama karakter siswa ya, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Terutama juga di intrakurikuler, juga dalam pembelajaran bagaimana kira-kira menyampaikan materi, bukan hanya kita mengajar, juga saja kita mendidik. Mungkin silakan Pak Supri untuk menambahkannya. Cuma satu poin ya Pak Hendy ya. Ya, tadi ya. Iya. Silakan Pak Supri. Pak Hendy dan Pak Toali. Kalau yang saya tangkap di sini bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu kan terdapat beberapa dimensi ya. Kalau yang saya baca di sini ada 6 dimensi, daripada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kita sebagai guru mencoba menerapkan itu sebagaimana yang disampaikan oleh filosofi Pak Ki Hajar Dewantara dan konsep merdeka belajar, yaitu dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Jadi walaupun kita dulu merdeka belajar itu kita terapkan yang pertamanya itu dulu, jadi padan. Nah, kemudian dalam mengaplikasikan atau menerapkan di sekolahnya itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara juga, sebisa mungkin itu kita menghindari perintah dan paksaan. Jadi jangan sampai ada semacam siswa itu diperintah. Intinya ya memulai dari diri kita, memberi tauladan bagaimana kita sendiri dulu sebagai guru menerapkan profil pelajar, mungkin bukan pelajar, jadi profil guru Pancasila dulu kita menerapkannya. Kita itu harapannya siswa kita bisa melihat bahwa kita sebagai guru juga sudah menerapkan itu. Barangkali itu juga itu yang dari saya. Baik. Terima kasih Pak Toali, Pak Supri. Tadi disampaikan Pak Toali bahwa untuk profil pelajar Pancasila, andil kita yang bisa dilakukan adalah salah satunya ikut mendisiplinkan siswa ya lewat penerapan budaya sekolah, kemudian juga beberapa hal yang bisa kita ikuti juga adalah kaitannya dengan intrakurikuler ya, dan juga ekstrakurikuler. Dan Pak Supri tadi sampaikan yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menjadi teladan ya, menjadi teladan mulai dari diri sendiri, menjadi teladan bagi siswa, kemudian
menghindari perintah dan paksaan ya terhadap siswa, dan juga yang selanjutnya adalah sebelum kita mengajarkan anak terkait dengan profil pelajar Pancasila, maka kita pun harus menjadi guru Pancasila. Menarik gitu ya. Memang harus dari kita dulu ya sebagai guru, bagaimana bisa mencerminkan sebagai guru yang sesuai dengan profil Pancasila. Ya mungkin tambahan dari saya kaitannya dengan apa yang kita diskusikan, ya sebagai pendidik tentunya peran kita harus sama-sama mendukung penguatan pendidikan karakter yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Ali, budaya sekolah. Jadi pendidikan karakter yang berkembang di sekolah, kita ikut sama-sama mendukung pendidikan karakter tersebut dengan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi kepribadian. Yang tadi ya sama dengan Pak Supriyadi, kompetensi kepribadian itu adalah keteladanan. Dan selanjutnya berperan aktif mendukung pelaksanaan program sekolah akan terwujud semua yang menjadi tujuan program. Itulah peran kita sebagai guru, bagian daripada warga sekolah, tentu harus mendukung dan berperan aktif terhadap program-program yang disiapkan oleh sekolah. Dan yang ketiga, berbagi best practice atau praktik baik dengan rekan sejawat, sehingga bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi, ya saling memajukan satu sama lain, ya terkait dengan berbagai hal, khususnya dalam penanganan siswa. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Supri dan Pak Ali, terkait dengan apa yang kita diskusikan. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Pak Hendy, Pak Supri. Saya kan udah bagus sekali. Dari penjelasan yang memang sih untuk keteladanan itu ingat dengan filosofis dari bukan Ki Hajar Dewantara, juga dari Agim ya. Yeah. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai sekarang. Jadi kita jangan jorgan-jorgan pada ini hanya teori, maka kita laksanakan nanti ke depan gitu ya. Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri, bagaimana kita berucap untuk diri kita sendiri, bagaimana cara agar kira-kira bagaimana cara kita berkomunikasi gitu kan. Itu mulai dari diri kita sendiri memang. Terus mulai dari yang terkecil aja dulu lah, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Kalau dari kecil kita mendisiplinkan diri kita sendiri juga. Bagaimana caranya, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana caranya itu kan, kita pungut sampah gitu kan, kita melakukan keteladanan intinya di situ. Betul. Ya. Dan mudah-mudahan kita setelah BIMTEK kita bisa mulai dari sekarang kita laksanakan hal seperti itu. Ya, terima kasih Pak Supri, Pak Hendy. Mudah-mudahan karena ada intinya memang sudah dipatok itu ya. Karena profil belajar Pancasila kan dari pusat ya kan, dari pusat. Pengejawatannya di sekolah kita apa saja. Ternyata memang ada 4 komponen itu kan. Ya itulah yang kita harus aktif untuk dikembangkan oleh kurikulum sekolah kita masing-masing sebagai sekolah penggerak. Terutama di budaya sekolah ini, di budaya sekolah. Sungguh kami sudah di sekolah-sekolah, memang di sekolah kami sudah, saya yakin di tempatnya Pak Supri dengan Pak Hendy juga udah mengembangkan budaya sekolah yang kira-kira bisa menciptakan karakter. Iya, betul. Oke. Karakter. Tadi dari penjelasan Pak Hendy ya, kita diri kita sendiri, siswa kita barangkali kita setelah kita mulai dari kita, alangkah baiknya cukup kali berapa menit ini, cuma satu ini sejawat gitu ya, dari setelah kita diri kita mungkin kita buatkan tim, dalam artian sini seluruh rekan guru juga melakukan hal yang sama gitu. Budaya sekolah itu, sehingga lebih menguatkan. Kadang siswa ini kan melihat 1 atau 2 saja guru yang tidak menerapkan itu yang dijadikannya alasan atau contoh ya, bahwa di guru A contoh. Di sini ada penekanan dari ambil kebijakan di sekolah ya, kepala sekolah, bahwa ya sebaiknya memang seluruh guru menerapkan itu profil guru Pancasila itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti siswa tidak ada lagi celah bahwa mereka beralasan ada guru yang tidak melaksanakan. Itu Pak, Pak. Pakat Pak. Jadi memang harus barengan ya, berbuat baik bersama, harus bersama-sama, harus terorganisasi, ya, harus terstruktur gitu ya.
kalau sendiri-sendiri mungkin capek sendiri gitu ya guru Iya, soleh betul. sendiri. Tapi kalau tadi maka muncullah budaya sekolah bukan budaya Iya. guru saja ya berarti. Baik, sip. Makasih. Berarti diskusinya Iya. Dengan sudah budaya sekolah, bukan cukup ya. budaya guru. Baik, cukup ya mungkin diskusi Ya. untuk bahas Kan ini ya. cuma satu Nah, pokok ya, pokok persoalannya. kita cukupkan dulu untuk Iya. diskusi ini ya. Nanti saya cut untuk Iya. kita mungkin ngebahas tugas selanjutnya yang poin